pas mereka ngerasisin saya, misalkan anggaplah dari orang luar negeri itu dia rata-rata rasis kan. Iya. Dia ngerasisin saya, dia Islam kebetulan nih. Terus saya ulti pakai ayat gitu. Itu di sisi hiburannya tuh, Bib. Apalagi saya tuh, wajahnya udah Islami banget. Ternyata kalah Islami kepada yang wajahnya justru tidak Islami. Makanya jangan menilai Islam dari luarnya, Iya, gitu betul. aja. Akhirnya kan orang gue sorry dulu karena gak kenal, karena saya tidak download Omi TV. Oke, baik, Bib. Iya kan? Gak download Omi TV, makanya gak tahu nih perkembangan dunia perreligian di Omi Omi TV. TV. Saya Oke. tuh downloadnya cuman ya YouTube, Instagram, TikTok, micet, Hey. WhatsApp maksudnya kan, WhatsApp. warnanya sama-sama hijau. Nah, jadi lu awalnya di Omi TV. Awalnya di Omi TV, Bib. Di Omi TV. Nama lu dulu deh, nama lu. Oke, nama aku atau saya atau Anan ya enaknya. Terserah, terserah. Oke, jadi nama aku itu Alif Zaki, biasa dipanggil Alif DZ tuh di YouTube karena namanya Alif DZ. Bib. Oh, kalau Alif mas saya sudah kenal dari kecil pas belajar Oh Iqra. iya, bener banget. Alif bata. Masuk. Jokes. Nah, tapi kalau yang di Omi TV agak. Jadi namanya Alif di Omi Namanya TV-nya Alif juga nih. Alif. Omi Enggak, TV itu Omi TV itu kayak platform gimana kita bisa ngobrol sama orang tapi random gitu, Bib. Jadi kayak kita bisa ketemu sama orang dari luar negeri, dari Indonesia, pokoknya kita nggak kenal sama sekali. Dan itu ada kayak follow atau subscribe-nya gitu. Oh, nggak ada, Bib. Cuma Nggak kayak ada. platform menemukan dua orang yang ingin berinteraksi gitu. Oke. Terus lo download itu pertama karena Nah, jadi awalnya tuh itu lagi trending kan, Bib, di tahun 2020 akhir tuh ada seorang YouTuber yang dia itu punya skill berbahasa, Bib. Dan dia tuh memanfaatkan skill berbahasa dia itu di konten Omi TV. Dan itu rame banget antusiasnya, Bib. skill berbahasa ini berbahasa asing. Berbahasa asing. Nah, sebutlah Vicky Naki namanya, Bib. Oh, Vicky Naki. Vicky Naki. Dulu kan yang bikin rame tuh Vicky Naki di situ. Oke. Nah, terus pada awalnya itu saya bikin konten Omi TV yang kayak sekarang nih, kayak misalkan ada sholawat, ada ngajinya itu awalnya itu karena terinspirasi dari orang-orang yang bikin konten ngaji atau sholawat di TikTok gitu, atau di Instagram. Itu kan sering muncul tuh, Bib. Dan itu tuh bikin hati kayak tenang, hati kayak terketuk buat lebih baik lagi gitu. Dan lo merasakan itu dan merasakan ketika banget, Bib. nonton TikTok ya? Iya. Kenapa VP saya gak ada itunya ya? Waduh. Berarti perlu VP dipertanyakan. saya yang aneh ya. Jadi akhirnya lo bikin itu di Omi TV. Iya, akhirnya karena saya terinspirasi dari orang, terus saya mikir gimana caranya orang itu bisa terinspirasi juga lewat saya gitu, Bib. Nah, jadi di situ saya nganalisis nih apa nih yang lagi rame yang diminati anak muda. Dan muncullah waktu itu Omi TV yang lagi banyak banget engagementnya. Oke, akhirnya lo masuk ke sana. Akhirnya masuk, Cuma, tapi apa? tapi menyelipkan juga gitu, menyelipkan Dakwah. ya sholawat, syiar dalam syair lah Iya. gitu ibaratnya. Nah, cuman kalau saya lihat sorry ya secara fisik kan Oh, ya, iya, nah. seperti sobat lockout Anda nih. nah, Maksudnya itu dia. itu dari mana berarti lo sholawat itu dari mana background? Memang dari kecil tuh suka dengerin sholawat. Suka Bu. sholawatan. Orang tua tuh sering banget nyetelin sholawat, bacaan Quran dari kecil tuh. Jadi kayak tertanam lah itu, Bib. Kayak gitu. Dan ya keren sih, artinya kita memanfaatkan platform itu untuk hal yang positif, bernilai tuntunan, tapi juga lo memastikan itu juga bernilai tontonan agar syiarnya luas kan. Dan hiburan juga. Iya, itu bernilai tontonan karena banyak orang kan, wah, gue mau ngasih hal yang positif nih di media sosial tapi gak ada yang nonton. Ya karena tidak bernilai tontonan itu, kreativitasnya kurang itu. Nah, akhirnya berarti utamanya sholawatan sama ngaji, sama juga ngejok-ngejok ala-ala anak milenial lah. Gitu. Oke. Lu bisa ini nggak? Cobain nggak? Tentang apa tuh? Sholawat atau? Soalnya nggak kebayang. Apa aja? Sholawat mungkin. Oke, coba mungkin beberapa potongan ayat kali ya, Bib. Oh iya, oke, ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun biakwabin wa abariq wa ka'sin min
لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون صدق الله العظيم. Dikit aja deh. Namanya juga cobain. Banyak cobaan. Bener banget. Nah, tapi lu bisa ini juga ya, apa koriknya juga, bukan sekedar membacakan. Ya, belajar dari, karena sering itu Emang pernah ikut kayak kontes kori gitu? kalau misalkan dari SMP, SD tuh ikut lomba kayak MHQ gitu, Bib. Oh emang ya? Iya, waktu dulu Soalnya pas itu gak gampang loh. Dan bisa kayak itu karena sering mendengarkan kan, semakin lama kita mendengarkan itu kayak tertanam. Nah, itu jadi ngikutin lama-lama tuh, Bib. Iya, kayak gue tuh, kalau gue ya yang hafal tuh kayak Maulid Simtud Duror ya, karena itu karena dari kecil acara nikahan, acara syukuran, acara apapun hampir tiap minggu pasti, bukan hampir, selalu minimal sekali tiap minggu pas malam Jumat itu maulidan, jadinya sampai hafal kita. Nah ini gue yang suka karena gini ya, kita kan jujur aja. Iya. Alif nih kan ganteng orangnya, tapi dia memanfaatkan ketampanannya. Pasti banyak orang yang suka nonton dia juga karena ketampanannya. Dia memanfaatkan ketampanannya itu untuk hal yang positif, ngajakin orang untuk tidak hanya merasakan ketampanan fisik, tapi juga suasana yang enak secara batin. Betul, gitu. Kan dia bisa aja milih untuk populer dari jalur yang bukan negatif, jalur yang ya udah biasa aja jualan ketampanan, tapi dia memilih untuk populer dengan hal yang edukatif, positif gitu, bahkan religi gitu, dengan membacakan Al-Quran kan, membacakan sholawat. Padahal dia bisa aja, karena setiap anak muda tuh kata Nabi punya sofwah. Sofwah itu kecenderungan kepada hal-hal yang minimal sia-sia, maksimal maksiat. Tapi lu melawan itu, dan itu sesuatu yang bukan hanya keren, ya berpahala lah kan. Kayak Nabi Yusuf juga salah satu dakwahnya melalui ketampanannya. Dan ada hal yang unik nih, Bib. Kan muka saya tuh kayak muka-muka lockout gitu ya. Iya, sangat. Apalagi matanya. Iya. Nah itu tuh yang bikin apa ya, kayak hiburannya gitu, Bib, di Ome TV. Karena orang ngira saya tuh emang kaum lockout gitu. Oh iya. Jadi pas mereka ngerasisin saya, misalkan anggaplah dari orang luar gitu, dia rata-rata rasis kan. Iya. Dia ngerasisin saya, dia Islam kebetulan nih. Terus saya ulti pakai ayat gitu. Itu di sisi hiburannya gitu. tuh, Bib. Hah gitu. Jadi dia, ya gua yang, apalagi saya tuh wajahnya udah Islami banget, ternyata kalah Islami kepada yang wajahnya justru tidak Islami. Makanya jangan menilai Islam dari luarnya. Iya, gitu betul. aja. Akhirnya kan orang jadi kemana-mana yang positif pikirannya. Betul. Akhirnya dia yang awalnya ngerasis tuh jadi kayak maaf ya nggak sengaja lah. Iya. Jadi apa, prank positif. Iya betul. Iya. Itu dia ada sisi hiburan di situ. Ada sisi hiburannya di situ. Kayak ini aja, kayak kalau gue memanfaatkan komedi misalnya untuk dakwah, Betul. platformnya juga media sosial, walaupun nggak sampai Ome TV ya, nggak kepikiran. nggak sejauh itu kayaknya mainnya saya. Faktor umur juga kayaknya Oke. sudah nggak mampu sampai sejauh itu. Tapi gue ingetnya dulu kayaknya sama Tretan Muslim pernah tuh konten-konten di Ome TV atau sama apa ya? Discord. Oh, Discord. Iya. Oke. Ya sebenarnya seharusnya kan tugas kita itu kan apa, kalau dakwah tuh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Sampaikan ajak orang kepada hidayah bil hikmah. Bil hikmah tuh dengan cara-cara kreatif, termasuk platform-platform kreatif yang ada. Kan platform tuh ya udah platform. Iya, betul. Mau digunakan untuk kebaikan atau keburukan tergantung kita, dan caranya juga harus kreatif. Jangan di Ome TV tapi kalian harus begini, harus begitu. Anda di scroll langsung. Iya benar. Ya kan? Mereka tuh lebih suka yang soft gitu pemasukannya gitu. Iya, dan kita gini, apa, kita nggak pernah tahu loh hidayah itu bisa datang ke orang dari jalur mana. Setuju. Ada seorang perempuan yang
dapat hidayah dengan ngasih minum anjing yang kehausan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi itu tuh nggak tahu orang tuh nerima hidayahnya dari mana. Iya. Bisa jadi kan akhirnya dari Ome TV nonton lu gitu kan, itu sesuatu yang positif gitu. Yang penting kita niat dasarnya yaitu apa, untuk berbagi kebaikan lah. Karena mau berbagi lewat donasi mungkin nggak ada duitnya, ya berbagi dari sini gitu. Nah, itu kapan, Liv, pertama kali? Pertama kali itu di tahun akhir Desember 2020, Bib, bikin Ome TV itu. Yang Desember dengan 2020. konsep yang seperti itu. Oke. Dan pada awal pembuatan video itu, saya benar-benar kayak dari segi makhraj, panjang pendek, bacaan itu lumayan cukup kacau, Bib. Iya, belum bagus lah. Nah, justru disitulah saya menemukan kayak hikmah Ome TV itu, karena Ome TV saya itu jadi belajar lagi dan ingin lebih terus belajar lagi, Bib, buat tentang kayak ilmu tajwid segala macam itu. Jadi lebih tertarik dan ingin tahu lebih jauh gitu, Bib. Nah, ini keren banget. Jadi dia itu utamanya akhirnya berdakwah ke dirinya sendiri. Iya kan? Betul, itu dia. Iya kan? Karena memang dakwah itu pertama dan utama ke diri sendiri. Makanya biasanya dulu kita diajarin tuh kalau mau ceramah utamanya kepada saya, berpesan kepada diri saya dan kepada orang lain. Benar. Khutbah Jumat kan selalu begitu. Iya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku menasihatkan kepada kalian dan utamanya kepada diriku sendiri untuk bertakwa kepada Allah. Jadi ini yang penting utamanya itu menurut gue ya, kita punya komitmen dulu lah untuk jadi orang baik. Kata Imam Syafi'i, walaupun lo belum baik tapi minimal cintailah kebaikan. Dengan itu lo akan masuk lah ke kebaikan itu. Terus lanjut ke YouTube ya, Liv? Iya, lanjut ke YouTube. Di situ alhamdulillahnya antusias orang-orang tuh, karena kan belum ada konsep sebelumnya yang seperti itu, Bib. Jadi kayak orang-orang tuh alhamdulillah komentarnya positif. Contohnya misalkan kayak, Bang, gara-gara nonton video ini pertama kali nih, gue jadi bertekad untuk sholat 5 waktu dan gak tinggalin gitu. Itu komentar yang paling ngena dan berkesan banget buat. Dan itu AdSense paling powerful menurut Iya, gak ternilai, Bib. Iya. Bisa mengajak orang buat itu berbuat terus terang baik. yang ngejaga gue bisa terus semangat dakwah tuh itu omongan-omongan gitu. Makanya gue nggak pernah kayak lu jangan anggap remeh kalau lu berkomentar positif di channel YouTube orang atau di medsos orang, dan sebaliknya lu jangan anggap remeh kalau lu berkomentar negatif, karena itu bisa mematahkan semangat orang berdakwah. Betul, lu ya. bisa jadi dajjal atau iblis Dajjal, 4.0 tuh. 4.0. Iya kan? Milenial. Kayak karena mungkin lu pakai celana pendek, pakai kaos kutang, sekedar komen aja, padahal komentar itu bisa naik ke langit yang negatif itu dan kemudian turun sebagai kutukan kepada diri lu. Berbalik ke Karena diri kita karena sendiri, lu minimal diem deh kalau nggak mau mengapresiasi hal positif. Betul. Jadi yang positif tuh banyak. Banyak, contohnya lagi ada misalkan ada yang jadiin konten Ome TV ku ini tuh kayak bahan skripsi mereka gitu. Ada yang izin kayak sempat izin gitu. Boleh nggak dijadiin bahan skripsi? Oh, terus aku bilang kayak, oh ya udah silakan gitu. Kan alhamdulillah bisa ngasih manfaat buat mereka gitu. Betul. Dan ngasih masukan buat lu juga kan? Nah, ada juga tuh. Biasanya kan kayak skripsi itu di akhir ada saran dan kritik. Betul. Dan kritik itu positif. Yang negatif itu kan hate speech ya, ujaran kebencian. Kalau kritik tuh ngelihat kita diteliti, kurangnya ini tuh akhirnya jadi insight juga kan buat kita. Itu juga terjadi pas di kolom komentar, Bib. Kadang kan saya misalkan ada salah baca nih, itu dibenerin sama netizen dan merasa kayak alhamdulillah ada yang benerin nih, jadi nambah ilmu-ilmu lagi nih gitu. Iya. Seperti kayak gitu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, YouTube sekarang apa kontennya? Masih tetap terus Ome TV. Dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang konsisten di Ome TV. Ome TV. Oh, jadi Ome TV lu rekam, masukin ke YouTube? Iya, dan bener-bener susah juga bikin kontennya. Bahkan sampai 5 hari kayak tiap malam tuh nongkrong di Ome TV nyari konten. Lu susahnya apa? Susahnya karena kan targetnya luar negeri ya. Otomatis luar negeri itu Islamnya tuh bener-bener, maksudnya banyak Islamophobia rata-rata. Oke. Jadi ketika lu bacain kadang mereka nggak respect dan itu nggak bisa direkam. Dan gitu. Beberapa mungkin ada, tapi itu nggak dimasukin YouTube, takutnya kontroversi nanti. Iya. Nah, berarti yang bikin susah? Yang bikin susah itu adalah gimana cara dia tuh tertarik kalau misalnya kita ngebahas Islam. Itu kan harus pelan-pelan tuh masukin pembicaranya. Nah, itu yang susah, Bib. Kalau berarti lu pakai bahasa Inggris? Iya, pakai bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris aja atau bahasa-bahasa lain juga lu bisa? Mungkin sedikit bahasa Turki sih, kayak basic-basic gitu. Oh.
Contohnya kalau bahasa Turki apa tuh? Nasılsın? Apa Apa itu? kabar? Apa kabar? Iya. Oh. Dan kalau misalnya mau bilang baik, iyem gitu. Oh, iyem. Iyem ya. Aku baik, iyem. Iyem tuh nama pembantu rumah tangga. Bisa pas biasanya. Nah, dan juga ada nih Bib, pengen nanya. Kan kadang kalau misalnya aku ngonten tuh suka ada juga tuh komentar-komentar hate speech kayak konten kok jual agama. Nah, itu gimana tuh Bib pandangan Habib terkait kayak gitu? Nah, itu kadang ya orang itu emang harus ngerti dulu sebelum berkomentar, apalagi tentang agama. Banyak orang membacakan Al-Quran, mendakwahkan Islam, kok kayak menerima apresiasi, entah materi ataupun bukan materi. Sebenarnya itu bukan suatu masalah. Itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sahabat Sayyidina Sa'id Al-Khudri itu pernah menyembuhkan, berkisah tentang sahabat Nabi yang menyembuhkan orang dengan membacakan suratul Fatihah. Karena Al-Quran itu kan salah satu fungsinya bisa jadi syifa, obat. Yang kemudian jadi ru'yah. Semua ayat dari Al-Quran itu bisa menjadi syifa, obat bagi orang. Khususnya suratul Fatihah yang merupakan ibu dari Al-Quran, Ummul Quran. Nah, pernah menyembuhkan. Kemudian karena menyembuhkan orang itu mengapresiasi dengan memberikan materi kepada sahabat ini. Sahabat-sahabat ini tidak menerima sebelum kemudian bertanya dulu kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika bertanya kepada Nabi Muhammad, Nabi malah tersenyum. Dan bahkan Nabi mengapresiasi dengan sedikit bercanda. Nabi katakan, bagikan juga bagi saya. Dalam riwayat lain juga dari Imam Bukhari, itu bahkan dikatakan kata Nabi yang paling berhak menerima upah itu adalah orang yang membacakan Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Jadi gak ada masalah menerima apresiasi, termasuk materi dari kita membacakan atau mengajarkan Al-Quran. Apalagi kita juga kan butuh itu ya untuk bikin konten, untuk kebutuhan kita mungkin dan lain sebagainya. Yang penting niat dasarnya adalah mengajarkan Al-Quran, bukan mengkapitalisasi agama gitu. Yang penting niat dasarnya itu. Ketika mendapat apresiasi, ya udah kita terima. Justru itu artinya kita memberi peluang untuk mereka bersedekah kepada kita, dan akhirnya kita bisa lebih mengupgrade kan. Akhirnya kita punya duit untuk beli alat, beli ini dan itu untuk mengupgrade dakwah kita dengan Al-Quran gitu. Kalau di Mazhab Syafi'i itu disebutnya sebagai upah atas jasa untuk mengajarkan orang tentang Al-Quran. Jadi disebutnya ijarah, jadi upah itu, dan itu nggak ada masalah. Makanya misalnya Syekh Al-Ghomari itu seorang pakar hadis, kemudian menjelaskan maksud dari hadis itu tentang diperbolehkannya menerima upah dari mengajarkan atau membacakan Al-Quran kepada orang lain gitu. Justru akhirnya ya itu jadi saling dukung-mendukung dalam kebaikan. Bahkan sebenarnya itu mau disebut upah aja gak cukup. Dia mendapatkan sesuatu yang tidak ternilai secara materi. Jadi yang seharusnya dipertanyakan bukan keikhlasan diri lo, tapi keikhlasan dia yang memberi materi. Karena kalau yang lo berikan kepada dia itu tidak bisa tergantikan oleh materi berapapun yang diberikan. Sebenarnya yang diberikan itu hanyalah upah atas waktu yang telah lo berikan kepada mereka. Tapi kalau bacaan Al-Qur'annya tidak ternilai. Walaupun kita harus sadar bahwa upah teragung dari membacakan Al-Qur'an itu adalah dengan memberikan makanan bagi batin orang lain. Karena dalam riwayat surat Yusuf dan surat Maryam misalnya itu buah-buahannya ahli surga. Jadi kalau orang hatinya surgawi, ketika dibacakan Al-Quran dia akan merasakan nikmat. Banyak itu ulama-ulama dari Tarim, Hadramut di Yaman sana yang ketika dibacakan Al-Quran dia merasa nikmat. Dan yang kedua, upah terbaiknya adalah dengan didengarkan. Karena idza quri Al-Quran fastami'u, dengerin kalau Al-Quran itu dibacakan. Jadi sebenarnya
kalau secara hukum nggak ada masalah. Walaupun ada ya ulama-ulama dari madhab Hanafi yang tidak memperbolehkan. Tapi dalam madhab Syafi'i yang kita anut itu diperbolehkan. Yang penting niat lu kan bukan mengkapitalisasi itu. Bukan. Lagian kan kita mah kalau mau, tadi gue bilang, kalau lu mau kerja yang mungkin lebih menjanjikan ya dengan mengkapitalisasi ketampanan lu, iya kan, ke orang lain. Kalau bisa itu dilakukan, tapi kan lu memilih untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar yang ada value-nya juga lah. Ada value-nya gitu kan. Ya sama kayak orang nyanyi, bisa aja nyanyi lagu-lagu umum, tapi nyanyi lagu-lagu sholawat, value-nya lebih gitu. Bukan hanya menyenangkan hati orang lain, tapi juga menyelamatkan orang lain di akhirat juga, bukan hanya di dunia gitu. Yang senengnya gitu. Nah, kalau jadi positif, negatifnya juga ada. Negatif yang tadi itu tadi. Betul, bilangnya beberapa orang doang sih, tapi kayak itu kena banget di hati gitu, kayak itu. Kok jual agama sih gitu. Kayak perasaan gak ada niat kayak gitu loh sebenarnya gitu. Iya. Jadi kayak sakit aja di hati gitu, masuk ke hati. Iya, dan itu bahaya karena kan bagi orang yang mungkin sensitif akhirnya bisa jadi berhenti loh. Iya. Mendakwahkan Islam kan. Walaupun seharusnya kita nggak berhenti, tapi ya namanya manusia kadang kan begini, dari banyak komentar yang masuk. Mungkin lu anggap cuma komentar doang bagi yang berkomentar. Tapi kan ada beberapa komentar yang kita nggak tahu titik sensitifnya orang itu di mana. Kadang kita sensitif dan akhirnya kita trauma, kita nggak niat berhenti, tapi karena trauma kita nggak mampu lagi dan akhirnya lu berarti menghentikan dakwah orang tuh. Bayangin betapa dosanya lu gitu. Iya kan? Karena mungkin kita niatnya nggak berhenti, tapi karena trauma kita udah nggak bisa lagi nih gua ngonten dakwah itu. Makanya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Identitas utama di antara identitas utama lainnya seorang muslim itu adalah orang lain aman dari lisannya dan tangannya. Nah, lisan dan tangan tuh gabung sekarang di era medsos dengan benar. Komentar yang mewakili mulutnya. Mewakili mulutnya, tangannya tuh. Itu yang ini. Nah, kalau di YouTube berapa sekarang subscriber? Subscribernya alhamdulillah 1 juta sih, 1 juta lebih udah. Udah apa? Gold play button ya? Lagi OTW. OTW gold play button, tapi udah 1 juta. Enggak, maksudnya lagi jalan dari Amerika tuh. Iya. Iya udah. Gold play buttonnya lagi jalan kan, tapi udah 1 juta kan? Udah. Wow tuh. Itu apa? Menurut gue ya itu kan juga kalau niat lu positif kan keberkahan juga. Iya, betul. Ya popularitasnya dapet, mungkin materinya juga dapat, tapi yang utama niatnya keberkahannya dapat. Betul. Kita hidup tuh cari rezeki utamanya, bukan cari duit. Cari rezeki benar. Akhirnya lu bisa tetap bertahan di tengah beberapa komentar-komentar negatif tuh gimana caranya? Karena pas dilihat lebih banyak orang yang terinspirasi, jadi udah deh lanjutin aja. Jadi kayak yaudahlah, yang negatif terserah, mau negatif, yang positif ini yang perlu dipertahankan nih gitu. Jadi ada juga yang bilang kayak booster iman bagi mereka gitu. Kayak mereka jadi pengen belajar ngaji juga gara-gara hal tersebut. Maka itu yang bikin kayak masih bertahan gitu. Iya. Dan gue suka penampilannya tuh santai aja gitu, nggak yang gimana-gimana gitu. Tapi tetap bisa ngena ke orang gitu kan. Ya gimana ya, gue bayangin gini, gue Ome TV tuh, misalnya di scroll ya biasanya, di next dia lagi galau, lagi sedih, lagi hancur hatinya, tiba-tiba pas ke lu dengerin lu baca Al-Quran, kemudian hatinya terhibur, itu gue gak bisa kebayang sih berapa pahala yang lu dapetin gitu. Karena suatu hari Nabi Musa itu berdialog dengan Allah, nanya ke Allah, apa ibadah termulia yang langsung kepada Allah? Kata Allah, idkhalus surur fi qalbil ihwan. Membahagiakan hati orang yang sedih, hancur dengan sedekah, dengan memberikan kebaikan termasuk sedekah, membacakan sholawat gitu kan, membuat orang cinta kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Bayangin, kita tuh mencintai Nabi Muhammad aja mendapatkan jaminan syafaat di akhirat kelak, apalagi mengajak orang untuk cinta kepada Nabi Muhammad.
menghadirkan Nabi Muhammad dengan artinya secara batin. Orang yang bersolawat itu Nabi hadir secara langsung untuk memberikan keberkahan kepada dia. Dan Al-Quran janjikan, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab satu kaum kalau Nabi Muhammad hadir di sana. Jadi dengan kita menghadirkan Nabi Muhammad melalui sholawat, insya Allah ya kita gak akan diazab. Tapi kenapa saya jomblo masih, itu bukan azab, itu bukan diazab, itu lebih ke ujian kayaknya. Ujian ya. Biar naik kelas aja. Oh iya, ada juga Beb cerita. Jadi pernah ketemu sama orang di Ome TV. Dia tuh awalnya terbuka banget. Terbuka Iya, dalam iya, segi ngerti pakaian gua. lah gitu. Nah, Inilah ya, nggak menutup aurat. iya nggak menutup aurat. Dan kebetulan dia tuh dari Maroko. Dan dia katanya pernah nonton videoku gitu. Padahal Maroko membunuhmu loh. Oh ya? Oh. Baru nggak. Loading dulu, Bib. Loading dulu. Nah, terus akhirnya kita ketemu. Nah, pas dari after ketemu itu orang itu berubah alhamdulillahnya, kayak Ketemu di Ome TV. iya, padahal nggak ada pembicaraan yang bener-bener kayak dalam banget, tapi Iya. pas setelah itu dia postingan yang tadi terbuka dia hapus semua di privat. Jadi dia kan cewek dia Iya, tuh, Ukti gitu. Nah, dia udah bener-bener postingannya nol, terus semua hal yang berbuka apa sih namanya terbuka itu Dia hapus dan dia dihapus. mulai menutup. Iya, dan Aurat. pas aku lihat lagi kayak quotes-quotesnya tuh quotes Islami semua gitu. Itu. Itu jadi kayak kesan seneng juga sih di situ tuh. Iya, kita tuh nggak tahu lah pintu hatinya orang terbuka untuk hidayah itu dari jalur mana. Dan jangan pernah menganggap seolah-olah hidayah itu hanya datang dari mulut kita dengan cara dakwah yang begini dan begitu, membacakan ayat, membacakan hadis. Tidak selalu begitu. Kadang orang masuknya karena diingetin pakai komedi, diingetin pakai sholawat. Bahkan nggak diingetin, ngelihat kita aja lagi sholat, kadang orang, yaudah gue mau sholat gitu. Kita nggak tahu tuh pintu hidayah orang itu di mana. Kadang diingetin pakai cobaan kan. Jadi ya udah, tugas kita itu dari Allah melalui lisan suci Nabi Muhammad itu adalah balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu tanda, satu ayat. Apapun tanda-tanda Allah yang bisa kita ingatkan. Ilmuwan bisa mengingatkan melalui kajian-kajian ilmiah. Karena dengan mengkaji ilmiah kita akhirnya makin kagum. Ternyata mustahil nih dunia dibuat oleh selain Allah. Dengan kajian-kajian laboratorium, kimia, atau alam semesta, fisika. Nah, kita yang bisa berkomedi dengan komedi yang dengan ketampanan, dengan suara yang indah, suara. Kita gak tahu kok pintu hidayah orang itu di mana. Dengan melukis misalnya kan kita gak tahu. Betul. Ada orang, gue tuh sering tuh kayak nih ya, gue bikin konten dakwah. Yang dalam nih, menurut gue dalam udah pakai ayat, pakai hadis, kajian begini begitu. Orang biasa aja. Tapi kadang gue ngejokes aja. Wah, mantap Bib katanya. Mantap dari mana? Padahal bagi gue ya, apanya yang mantap biasa aja. Tapi kan kita nggak tahu ya. Iya, betul. Pintu hidayah orang itu dari mana? Apalagi orang Ome TV kan, kayak orang medsos, orang netizen, orang perkotaan itu kan lebih random. Lebih random. Iya kan, lebih random. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, didiklah anak-anakmu sesuai zamannya. Bukan zamanmu, karena dia akan hidup di zamannya, bukan di zamanmu. Nah, anak-anak ini bukan hanya anak biologis, bisa jadi juga anak ideologis. Didiklah netizenmu sesuai zamannya. Dan zaman ini itu zamannya juga Ome TV, zamannya YouTube gitu kan. Iya, betul. Yang kita nggak tahu nih cara masuknya itu gimana. Gua rasa urusan dakwah di Ome TV, Alif jauh lebih canggih. Bukan jauh lebih canggih sih, karena gue nggak pernah sama sekali dakwah di sana. Akhirnya ya alhamdulillah ada yang ngisi dakwah di sana kan, yang gue gak kesana gitu. Makanya kata guru gue tuh, Habib Jindan, lu ini punya gift dari Tuhan, punya amanat titipan dari Tuhan berupa kemampuan berdakwah secara cair di media sosial. Syukuri itu dengan terus berdakwah. Nah, gue pengen ngomong ke lu, Liv, lu juga punya sesuatu yang gak dimiliki oleh gue, yaitu berdakwah di Ome TV gitu, yang itu
amanah dari Tuhan. Yang kalau udah Tuhan ngasih amanah, kenapa kita harus goyang karena omongan netizen yang kayak jin itu. Kelakuannya kayak aja. gitu. Terus pengalaman dakwah di Ome TV itu apa, Rif? Yang menurut lu ini spesifik di Ome TV? Kalau di Instagram, di YouTube enggak ada gitu. Pengalaman dakwah yang cuma khusus di Ome TV ya. Berarti kalau nggak direkam itu, ya udah orang lain nggak tahu. Yang tahu cuma orang yang ketemu lu aja. Iyalah. Jadi Iya, kan? face to face kayak dua orang dipertemukan gitu. Iya, berarti orang lain nggak bisa lihat. Nggak bisa. Nggak kayak live di TikTok enggak. gitu ya. Oh berarti justru nilai dakwah lebih One to one. besarnya itu di YouTube-kannya ya. Iya, di YouTube kan. Pertama lu inisiatif untuk nge-YouTube-in apa? Pertama gini kan tadi yang aku bilang kayak aku tuh ngedengerin orang ngaji itu jadi pengen langsung kayak ngaji di saat itu juga langsung ngambil wudhu langsung ngaji gitu. Nah yang diharapkan tuh orang kalau misalkan nonton konten itu ada selipan ayat-ayat dia tuh pengen juga langsung ngambil wudhu ngaji juga gitu. Itu yang diharapin di awal. Walaupun satu orang aja kan kalau di Ome TV Iya, padahal walaupun ya. satu orang atau ya beberapa orang gitu. Iya. Yang diintikan tuh pengennya ke netizen sebenarnya gitu. Oh iya. Netizen yang menonton juga. Lu mikir Ome TV itu dari mana? Maksudnya emang lu dulunya suka Ome TV? Enggak, kan menganalisis apa yang lagi tren di zaman sekarang nih. Terus lagi itu kan lagi naik-naiknya tuh Ome TV. Makanya di situ kayak oh ini bisa nih diselipin juga nih. Jadi ya udahlah coba akhirnya gitu. Awalnya sepi banget. Iya. Di YouTube-nya? Iya di YouTube sepi banget. Yang nonton mungkin kayak semingguan tuh udah seminggu ngupload, yang nonton paling kayak nggak nyampe 100 bib. Oh. Terus pertama kali rame apa? Pertama kali rame ya itu karena walaupun sepi tetap konsisten aja bib kayak Oh iya. konten lagi. Tiba-tiba rame langsung melejit semuanya. Oh, ya setelah melejit satu yang lainnya juga Ikutan. Nah, itu ikutan. dia. Waktu awal-awal itu pas ini konten reaksi orang nonis mendengar Al-Qur'an. Al-Quran. Terus juga ada reaksi orang Israel mendengar sholawat. Oh, gitu. Reaksinya gimana tuh? Reaksinya kayak bingung sih sebenarnya apa sih gitu. Oh iya. Tapi nggak dia skip. Ada yang skip. Malah ada kalau misalnya ketemu orang Israel nih, langsung there is no Palestine. Langsung dihujat kayak Oh. kayak kita tuh dibilang nggak ada Palestina di sini gitu. Oh, gitu. Seru sebenarnya sih Beb kayak apa sih namanya kayak adu argumen Iya. bercanda-canda gitu sama orang Israel. Gue download Ome TV ya, ntar coba ya. Apa tadi? There is no Palestine. Ya, there is no Palestine. Oh. Langsung ngejudge gitu mereka. Ada videonya. Oh iya. Ntar there is no Habib. Udah saya selepet Anda. Hei Anda apa nih? Ngomong apa? Nggak apa-apa. Ada yang nangis mungkin, yang nangis. Oh iya. Apa? Kalau ada juga yang nangis, yang mendengar, masa reaksinya tuh nangis gitu. Biasa orang-orang yang lembut hatinya tuh nangis, tapi itu kebetulan itu orang Islam dari Turki dan dia baru beberapa ayat dibaca langsung berkaca-kaca dan nangis gitu. Iya. Padahal ya gini, gua ngebayangin. Padahal orang itu kan niatnya nyari hiburan ya di Ome TV. Iya. Iya kan? Makanya gue tuh selalu suka dakwah di tempat-tempat yang tidak identik dengan tempat dakwah. Karena kayak di kafe ya. Soalnya dia kesana tuh kan niatnya bukan mau dengerin pengajian. Tapi ketika dengerin pengajian, kemudian dia tersentuh, artinya dia tuh ikhlas banget. Kalau orang pergi ke pengajian niatnya emang mau ngaji. Iya. Itu diuji tuh. Kan diuji. Dikasih sama setan. Ya kayaknya ke kafe lebih enak. Kayaknya nongkrong lebih enak. Ujiannya gede, ujian keikhlasannya. Tapi kalau orang ke kafe dan kemudian dengerin ngaji, kemungkinan ikhlasnya itu lebih mudah dan lebih besar. Karena niatnya bukan ke pengajian, tapi dapat ilmu. Akhirnya menurut gue akan lebih mudah hanya dia menerima itu. Dan di zaman sekarang sih menurut gue udah saatnya kita yang delivery dakwah gitu ke tempat-tempat itu. Karena banyak orang yang bukan dia gak mau ngaji, tapi mungkin dia ngerasa gak pantas ke masjid, ngerasa gak tahu rules-nya, pakai pakaian apa ya ke masjid ya, atau ngerasa gue masih banyak dosa nih, malu gue yang mau ke masjid. Makanya kita yang jemput bola tuh, yang delivery gitu. Mau dengerin apa hari ini? Iya. Gitu yang gitu. Jadi akhirnya jadi positif. Intinya sih menurut gua ya
sekarang tuh kan platform banyak. Zaman bergerak dengan cepat. Ada AI dan lain sebagainya. Kita itu sebenarnya dibukakan peluang dakwah yang makin lebih luas. Jadi kalau para orang-orang baik zaman dahulu, para nabi, para rasul aja di tengah sulitnya dakwah aja mereka semangat berdakwah, kenapa kita enggak? Dan yang kedua, kita tuh gak banyak tahu. Gua aja yang udah concern di media sosial banget, Ome TV aja gak ngerti gitu. Jadi jangan ngejudge sesuatu yang tidak kita ketahui. Kata Imam Malik tuh, gue itu sering salah ketika gue ngomong, tapi gue nyaris gak pernah salah kalau gue diem. Lebih baik diem daripada... Iya, kalau kita gak tahu tuh diem aja gitu kan. Jangan, wah ini itu. Masuk neraka loh. Iya.